CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Saya sendiri, Suyanti Ramawati, sebagai observer, kemudian teman saya Bu Nana sebagai coach, dan yang ketiga adalah Bu Febri sebagai coachee. Nah, di sini kami akan mengadakan praktek coaching supervisi akademik. Selanjutnya kita langsung saja, saya berkomunikasi, ngobrol sama coach terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Nana, bagaimana kabarnya? Iya, waalaikumsalam Bu Yanti. Alhamdulillah Sehat. saya baik-baik saja. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Senang, gitu. kenapa? Karena ini bertemu dengan teman-teman CGP gitu. Karena kita mau praktek biar dapat ilmu lah dari teman-teman. Oke, baik. Bu Nana, kan ini nanti kita akan melakukan coaching ya. Bu Nana Iya. akan melakukan coaching dengan Bu Febri. Kira-kira apa sih persiapan Bu Nana untuk melakukan coaching ini? Hari ini saya selaku coach akan mengcoachi Bu Febri. Itu yang saya siapkan adalah alur tirta. Alur tirta itu ada 4. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, yang selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Gitu. Benar sekali. Dalam melakukan coaching kan kita harus ada alurnya ya Bu ya. Ya, betul. Alurnya tadi ada alur tirta tadi, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Namun selain itu juga sebenarnya ada hal lain kan yang perlu diperhatikan dalam melakukan coaching, yaitu kompetensi kita sebagai coach sendiri. Jangan lupa nanti kalau saat meng-coaching temennya dipraktekkan gitu juga. Kemudian kompetensi apa yang ingin sampean kembangkan dalam sesi ini? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif begitu. Berarti ini tadi intinya sampean mau mengembangkan lagi kompetensinya, yaitu ada 3 ya. Iya. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan aktif. Ya, semoga dari alur tirta sama kompetensi ini nanti bisa kita wujudkan dalam coaching hari ini. Oke, selanjutnya kemudian dari ketiga kompetensi itu, kompetensi apa yang ingin spesifik Bu Nana ingin tampilkan? Ya, dari ketiga kompetensi tersebut saya pinginnya mengajukan pertanyaan berbobot supaya saya bisa mendapatkan bisa mendengarkan solusi dari Bu Febri gitu. Itu alasannya, berarti mengajukan pertanyaan bot biar si coachingnya bisa menyampaikan apa nanti unek-uneknya gitu ya. Unek-uneknya biar keluar semua. Sip, bagus sekali Bu. Kemudian indikator apa indikator apa yang ingin Bu Nana inginkan atau ingin tercapai dalam coaching ini? Saya ini ingin menstimulus coachee. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Bu Nana. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Nana bagaimana? Sehat ya? Iya, saya juga alhamdulillah sehat. Nah, Bu Febri ini Bu Febri kelihatannya ini mau ada yang diomongkan sama saya. Iya Bu Nana. Ada sesuatu yang ada di pikiran saya gitu Bu Nana. Apa itu? Ketemuan ini kepengen bercerita gitu kepada Bu Nana. Oh gitu, ada unek-unek yang ingin disampaikan gitu ya. Betul sekali. Apa itu? Gini Bu Nana. Saya itu di lembaga saya tuh punya teman sejawat gitu. Dia itu umurannya tuh masih sama seperti saya, bisa dibilang masih muda lah, maksudnya umur yang produktif gitu ya. Nah, tapi menurut saya itu, saya amati itu dia itu kayak gini loh, kurang ada semangat atau passionnya dia untuk mengembangkan dirinya gitu. Kayak
gitu aja, diam di tempat gitu aja, nggak mau ingin berkembang menjadi seperti inilah, seperti itulah gitu. Itu yang jadi pikiran saya gitu gimana. Jadi kalau saya tangkap nih Bu Febri ini temannya ini itu ya usianya masih muda gitu ya, masih dalam usia produktif, tapi passion untuk meningkatkan diri, untuk meningkatkan kualitas dirinya itu masih kurang gitu ya. Iya, itulah menurut saya kurang gitu loh. Iya, betul seperti itu. Nah, dari pembicaraan hari ini Bu Febri ingin apa sih tujuannya? Ingin dapat apa dari pembicaraan kita hari ini? Tujuannya yang pertama ya ininya sharing ya kepada teman biar apa yang ada di pikiran saya itu bisa disalurkan gitu. Saya biar agak tenang gitu. Kemudian yang kedua, saya juga pengen dapat solusi gitu dari masalah saya ini. Nah, Bu Febri, jadi Bu Febri ini ingin membantu temannya gitu ya, supaya beliaunya ini dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, dapat meningkatkan passionnya dia gitu ya. Nah, kemudian nih, menurut Bu Febri, passion dalam peningkatan diri itu yang seperti apa sih? Menurut saya gini, passionnya itu kayak gini ya. Dia itu mau mengembangkan dirinya itu dengan cara seperti ini. Misalkan ada program-program gitu ya yang berasal dari pemerintah, misalkan kayak PGP ini, program guru penggerak ini, kan ini sangat bagus sekali. Nah, itu menurut saya dia mau ikut seperti itu, menurut saya itu harusnya dia punya passion seperti itu, ingin ikut mengikuti, terus dia ingin maju, ingin menambah ilmunya. Itu menurut saya seperti itu, passionnya tuh harusnya seperti itu. Terus selain itu juga ikut-ikut webinar itu kan banyak sekali kan, kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan yang kita inginkan dan sesuai dengan pembelajaran yang ada di kelas, seperti itu menurut saya. Iya, jadi Bu Febri ini ingin temannya itu ikut kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat ya, gitu ya, dapat mengembangkan dirinya gitu lah, bermanfaat bagi dirinya juga bagi terus bagi orang lain juga imbasnya kan gitu nanti. Betul. Nah, menurut Bu Febri sendiri nih, temennya itu kalau yang Bu Febri tadi bilang itu misal itu ada di level 10 gitu ya. Iya. Nah, kalau menurutnya Bu Febri, rekannya Bu Febri ini sekarang ini ada di level berapa? Kalau menurut saya di level 7 kayaknya Bu. 7 lah menurut saya 7. Ada di level 7 gitu ya. Kemudian yang Bu Febri inginkan temannya ini nanti peningkatannya ada di level berapa Bu Febri? Ya gini, kenapa saya bilang di level 7 ya? Karena menurut saya itu dia itu sebenarnya mampu, sebenarnya dia itu punya potensi, tapi karena kurang percaya diri dan dia tuh nggak percaya dengan kemampuannya. Dia tuh seperti kayak gini, sebelum berperang tapi dia udah kalah, belum maju, sudah kayak aduh aku takut kayak gitu loh, padahal sebenarnya dia tuh mampu. Nah, terus saya kemudian kepinginnya tuh dia itu kayak di level 9 bahkan ke 10. Kalau bisa 10 ya, gitu 10 ya. gitu. Atau setidaknya di 9 gitu Iya. ya. Nah, mungkin Bu Febri punya solusi-solusi mungkin apa rencananya Bu Febri untuk meningkatkan passionnya temennya? Yang di pikiran saya seperti ini ya. Pertama saya ingin mengajaknya dia itu untuk ngobrol-ngobrol gitulah, ngobrol santai gitu ya. Ngobrol santai kan kita seumuran gitu. Nanti dari ngobrol-ngobrol santai itu mungkin sedikit bisa saya masuki kayak apa ya, motivasi gitu, kayak ajakan-ajakan yang gini loh, nanti siapa tahu dia kan terus bisa, oh tadi Febri bilang gini, nah dia bisa muncul gitu motivasi intrinsik gitu ya. Saya itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, selain itu saya juga melibatkan dia dalam kegiatan saya yang berhubungan dengan program guru penggerak ini. Jadi dengan dia ikut dalam program ini kemungkinan dia bisa termotivasi juga. Nah, itu yang ada di pikiran saya, itulah 2 itu kayaknya itu dulu. Baik Bu Febri, Masya Allah hebat sekali ya tadi solusinya dari Bu Febri. Nah, dari 2 kemungkinan yang Bu Febri berikan tadi, itu yang menjadi prioritasnya Bu Febri itu yang mana? Jadi prioritas saya itu saya lebih cenderung ke ngajak dia ngobrol dulu lah, ngobrol sampai dulu itu ya. Kayaknya itu dulu. Nanti kalau takutnya kalau kita langsung
ayo ngajak-ngajak terus kayak mendorong tuh ya kalau dia nggak tersinggung atau gimana ya kita niatnya baik tapi belum tentu orang lain nanggapinya baik juga. Jadi kalau dengan ngobrol santai ini kan santai terus dia nggak bakal kayak ngerasa kok gini ya nggak kerasa kan saya selipi gitu. Ngobrol-ngobrol itu saya selipi itu. Jadi pertama ya prioritas ngobrol dulu lah. Jadi itu ya pengennya ngobrol-ngobrol santai tapi ya. ada diselipi itu Diselipi dengan motivasi ya. Masya Allah, hebat. Kemudian rencananya Bu Febri nih untuk mencapai tujuan itu apa? Itu tadi rencananya segera saya apa yang saya pikirkan itu akan segera saya lakukan gitu. Mungkin akan segera itu kalau ada kesempatan saya akan ngajak dia misalkan pergi ke ayo ngafe yuk gitu. Sama muda ya ngafe yuk gitu. Alasannya mau itu. Alasannya ngafe gitu nanti ya ada diselipi itu tadi. Rencananya seperti itu ya. Nah, rencananya untuk apa tadi? Mau ngafe atau mau ngobrol-ngobrol santai itu tadi rencananya kapan? Segera mungkin 3 hari lagi pokoknya ada kesempatan sama-sama punya kesempatan akan segera saya lakukan gitu. Nah tadi berarti 3 hari lagi gitu ya yang mau Insya Allah ya pokoknya ada kesempatan 3 hari lagi. Nah targetnya Bu Febri berarti untuk mencapai target level untuk menaikkan level temannya ini ke 9 atau ke 10 itu butuh berapa lama? Berapa lama ya Bu ya, tapi kalau untuk membangun motivasi atau mengubah motivasi orang tuh kayaknya kan nggak mudah ya, butuh proses ya. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan ya cukup nggak ya? 1 bulan 2 bulan lah Bu ya, mungkin segitulah ya kayak kita butuh proses Bu, nggak langsung kita ngajak terus dia mau gitu kan, nggak gitu. 1 bulan 2 bulan lah Bu. Iya 1 bulan 2 bulan. Nah supaya rencana Bu Febri ini berjalan dengan lancar gitu ya, enggak ada hambatan. Mungkin ada yang ada teman yang mau diajak kolaborasi mungkin mau iya. Kepikiran juga sih Bu ini. Di sekolah saya tuh kan ada 2 CGP, saya dan teman satunya lagi itu. Nah, ini rencana juga saya mau melibatkan beliaunya gitu. Jadi biar kita sama-sama misalkan maju itu sama-sama gitu loh. Bergerak bersama gitu loh ya sama CGP yang satunya lagi gitu ya. Semoga rencana Bu Febri berjalan dengan lancar gitu ya. Amin. Alhamdulillah nih kita sudah ada di akhir sesi ini. Jadi dari pembicaraan kita yang sebentar tadi apa yang Bu Febri dapat? Yang saya dapatkan dari pembicaraan ini saya dapat menemukan solusi dari masalah saya sendiri, kemudian saya juga ingin menumbuhkan atau menstimulasi itu, memotivasi teman saya itu tadi ya, supaya dia bisa di usia yang masih seperti itu, tapi dia tetap punya itu loh kemauan untuk terus maju. Kan kalau dia maju terus dia dapat ilmunya diterapkan ke anak didik kan, terus pembelajaran juga akan semakin maju juga kan, baik juga impactnya ke anak-anak dan ke sekolah gitu. Ya, wah hebat Bu Febri. Iya. Bu Febri kalau gitu kita ketemu 1 bulan lagi ya mungkin. Kalau Bu Febri tadi kita mau ngafe-ngafe gitu ya. Iya, 1 bulan lagi nanti saya ingin dengar ceritanya Bu Febri. Siap ya, 1 bulan lagi nanti saya hubungi terus saya akan cerita perkembangannya ya Bu ya nanti dari saya ini nanti mengundangkan teman saya ini ya. Terima kasih ya Bu Nana ya sudah mau mendengarkan cerita saya, terus saya dapat solusinya. Aduh pokoknya ini percakapan kita ini sangat menurut saya sangat bermanfaat gitu loh. Saya dapat menemukan solusi yang saya dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Nana. Sama-sama Bu Febri, kita ketemu 1 bulan lagi. Itu ya Bu Febri. Terima kasih Bu Febri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nana, iya. Ini tadi kan saya lihat coachingnya bagus sekali, interaktif banget. Ada yang kafe-kafe. Saya
Iya, Kalau iya, mau iya. ikut silakan. Kapan-kapan saya ikut ya Bu ya. Iya, Siap. Oke, Ibu Nana, dari coaching ini tadi kan ada indikator ya yang ingin Ibu Nana ingin capai gitu. Kira-kira apa yang dilakukan Bu Nana untuk mencapai indikator tersebut? Ya, tidak. Iya Bu Yanti, tadi yang sudah saya lakukan, saya melakukan alur tirta. Alhamdulillah saya sudah melakukan alur tirta, ada 4 ya, tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tadi saya sudah melakukannya. Kemudian juga saya sudah melakukan kompetensi inti yang 3 presence gitu ya, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif. Bagus sekali Bu Nana, apa yang telah dilakukan Bu Nana saat melakukan coaching. Selanjutnya dari hasil coaching tadi, saya mencatat beberapa penilaian yang saya lakukan saat panjenengan berdua lakukan. Coaching Ya, dari coaching itu tadi saya mencatat sudah bagus Bu dalam coachingnya. Bu Nana sudah alhamdulillah Bu Nana sudah bisa menerapkan alur tirta tadi. Yang ada 4 itu tadi. Ya benar ya, ada 4. Ada 4. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu juga Bu Nana juga sudah menerapkan kompetensi intinya juga dalam melakukan coaching itu tadi. Kemudian Bu Nana, kompetensi apa lagi? Kan nantinya kan katanya mau ada sharing lagi kan, ada coaching lagi. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Nana kembangkan lagi? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Saya ingin lebih naik lagi gitu loh. Saya ingin mengajukan dengan pertanyaan yang terbuka. Kemudian saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang membuat coach itu merasa mau bercerita kepada saya, mau bercerita dengan terbuka gitu. Ya bagus sekali Bu Nana. Apa yang ingin dikembangkan besok saat coaching lagi, ada pertanyaan yang lebih berbobot lagi, si coachingnya juga bisa terbuka lagi ya, sharing-sharingnya itu lebih menarik lagi lah, ya lebih asik lagi. Lebih asik lagi. Oke, terima kasih Bu Nana sudah melakukan, sama Bu Febri, terima kasih sudah melakukan coaching hari ini yang super asik sekali saya dengarnya. Saya juga ingin bergabung nanti kalau ada coaching lagi. Oke, cukup sekian dulu ya coaching hari ini. Oke, terima kasih untuk coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4A CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi hari ini akan praktek coaching supervisi akademik. Saya Lina Yulistiana sebagai observer, kemudian teman saya Ibu Suyanti Rahmawati dari SDN 4 Ketapang, dan Ibu Nana dari TK Al-Irsyad Ketapang. Ibu Yanti akan berperan sebagai coach dan Ibu Nana sebagai coachee dalam coaching pada kesempatan hari ini. Nah, kita akan mulai ya. Mbak Yanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya sekarang ini? Senang. Oh, senang. Senang bisa coaching bareng. Iya. Yang membuat senang Mbak Yanti hari ini apa ya? Mungkin ini nanti coaching ini nanti kan dapat pelajaran buat saya, iya. banyak masukan gitu lah buat Oh, nanti. iya, Makanya benar. senang. Sharing ya sama Iya. teman-teman ya. Iya. Baik, nah Mbak Yanti hari ini akan melakukan coaching dengan Mbak Nana ya. Iya. Nah, untuk coaching yang akan Mbak Yanti lakukan ini, apa persiapannya yang perlu dilakukan? Ya,
persiapan untuk coaching hari ini yang pertama itu adalah saya harus paham tentang alur tirta itu sendiri. Saya menyiapkan alur tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab menjadi coach itu. Iya, baik, baik, baik. Namun jangan lupa selain alur tirta yang akan disampaikan nanti, juga ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach tentunya. Iya. Siap. Nah, kompetensi coaching apa yang Mbak Yanti inginkan atau ingin dikembangkan dalam sesi coaching ini nanti? Sebagai coach kan kita harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran sebagai coach. Yang kedua itu membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Dan yang terakhir adalah mendengarkan aktif si coach itu sendiri. Iya, iya, baik. Wah, ini kayaknya persiapannya sudah sangat ini ya, sangat siap sekali ini ya. Harus siap, Bu. Nah, dari 3 kompetensi yang Mbak Yanti tadi sudah sebutkan, kompetensi apa yang spesifik yang ingin Ibu observasi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya observasi secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coach sendiri. Iya, baik. Nah, baik Mbak Yanti, kenapa Mbak Yanti memilih kompetensi itu? Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin disampaikan Mbak Yanti itu sebagai coach itu apa? Iya Bu, ini saya berharap kalau menjadi coach itu dapat mengunggah orang untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coach sendiri. Kemudian memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, kemudian mengungkapkan emosi yang ada pada diri coach. Bagus sekali indikatornya Mbak. Baiklah, untuk itu Mbak Yanti dengan Mbak Nana silakan melakukan kegiatan coaching. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Siap Bu Nana? Siap. Oke, kita mulai ya. Iya. Bu Lina, mencatat. Iya. Ya, Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik. Bu Yanti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ya Bu Nana. Oh iya Bu Nana, kemarin sama kan WA saya ya. Ada Iya apa? Bu. Ada Iya. apa? Ini saya mau curhat-curhat sedikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ha-ha. Mau curhat gimana? Iya. Ini jadi Bu, di kelas saya ini saya sebetulnya bingung gitu loh. Di kelas saya ini kebetulan beberapa hari ini ada murid saya yang biasanya itu aktif, kemudian beberapa hari ini dia jadinya kurang aktif gitu, kurang bersemangat gitulah kalau belajar di kelas. Oke, baiklah, dari cerita itu tadi kesannya itu Ibu bingung kenapa ada perubahan seperti itu gitu ya? Iya betul, saya Oh. bingung itu. Oke. Saya ini gini, saya cerita ya. Iya. Awalnya itu kan dia aktif sekali. Itu biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu dia cepat jawabnya. Kemudian kalau ada tugas pun dia selalu yang pertama selesai gitu. Cuman dalam beberapa hari ini dia jadi kurang bersemangat, ogah-ogahan kalau waktunya di kelas gitu. Oke, dari apa ceritanya Ibu tadi, kira-kira apa tujuan Ibu mau cerita gitu? Iya, saya sih pengennya nanti dari pembicaraan kita ini saya bisa membantu murid saya yang awalnya itu dia kurang bersemangat, kurang aktif, jadi lebih bersemangat kembali seperti semula gitu. Nah Bu Nana, kira-kira menurut sampean itu apa yang menyebabkan anak dari aktif menjadi pasif itu kira-kira apa ya? Ini jadi sebetulnya sebelum bertemu dengan Bu Yanti saya itu sudah melakukan observasi. Saya sudah tanya-tanya ke murid saya. Awalnya sih anak ini tidak mau cerita,
Itu kemudian setelah saya rayu-rayu beberapa kali akhirnya dia mau cerita, katanya itu dia kurang bersemangat karena dia sudah bosan gitu dengan pembelajaran di kelas, karena dia merasa kalau pembelajaran saya itu sudah dia kuasai, jadi ya sudahlah gitu, jadi akhirnya dia merasa oh aku sudah bisa, jadi dia ogah-ogahan aja gitu. Ibu Nani, jadi itu ya penyebabnya setelah Bu Nana observasi. Iya, betul. Emang benar ya Bu, sebagai guru itu kita harus mewujudkan anak itu mencapai kemerdekaannya, mencapai kebahagiaannya dalam pembelajaran ya. Iya. Kira-kira dari permasalahan itu solusi apa yang Ibu inginkan? Iya, saya itu sebetulnya punya dua opsi gitu. Yang pertama, saya ingin murid saya itu belajar di luar kelas. Jadi mungkin kalau di dalam kelas mereka merasa bosan gitu, jadi saya pengennya sih melakukan pembelajaran di luar kelas. Kemudian opsi yang kedua, kemungkinan yang kedua, saya pengennya melakukan permainan-permainan, game-game sederhana lah untuk anak-anak supaya mereka lebih senang gitu. Bagus sekali. Lalu apa rencana aksi Ibu untuk melakukan solusi tersebut? Kalau saya pengennya sih opsi yang pertama, yaitu yang melakukan pembelajaran di luar kelas gitu ya. Saya pengennya sih yang tidak terlalu jauh sih, yang dekat-dekat aja, itu yang ada di sekitar sekolah saja. Memberdayakan lingkungan sekitar gitu ya. Betul. Oke. Kemudian adakah prioritas yang akan dilakukan dari solusi-solusi itu tadi? Ya, prioritas saya yaitu melakukan pembelajaran di luar kelas. Karena itu mungkin yang paling cepat saya lakukan, karena saya bisa observasi, mungkin dalam waktu 1 hari saya bisa melakukan observasi itu. Kalau sudah baru saya lakukan kegiatannya gitu. Kalau untuk opsi yang kedua mungkin masih memerlukan waktu yang agak lama. Tuh, jadi saya prioritaskannya ke pembelajaran yang pertama. Tuh. Jadi prioritas dari solusi itu adalah pembelajaran Di luar kelas. Kemudian Ibu, apa yang menjadi ukuran keberhasilan rencana dari Bu Nana? Ya, rencana saya itu dikatakan berhasil jika nanti anak-anak tersebut mau melakukan kegiatan tersebut. Mereka melakukan kegiatan dengan senang, mereka nyaman, itu sudah bisa dikatakan berhasil 50%. Sekali Bu Nana. Kemudian untuk itu apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan melakukannya mulai dari besok insya Allah. Kemudian rencananya sih saya akan melakukan itu mungkin 2 minggu ya. Jika sudah 2 minggu itu bisa berhasil ya. Nah Bu Nana, Iya. apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Ya, rencananya saya akan melakukan aksi tersebut secara berkelanjutan gitu. Jadi jika memang sudah berhasil nanti akan saya lakukan kembali supaya hasilnya menjadi lebih maksimal. Oke, bagus sekali tuh. Kemudian siapa yang akan membantu atau yang terlibat dalam rencana aksi tersebut agar terwujud dengan baik? Ya, kebetulan di kelas saya itu ada, jadi saya punya teman juga di kelas, satu teman ada 2 orang. Jadi nanti saya minta bantuan ke teman tersebut supaya aksi yang saya lakukan berjalan dengan maksimal. Kemudian juga saya tidak lupa dengan komitmen saya. Dari semua itu tadi, dari awal dari tujuan, kemudian cerita-cerita itu tadi, sharing-sharing tadi, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Iya, nanti jika memang rencana saya ini berjalan dengan lancar, insya Allah saya 2 minggu nanti saya itu curhat lagi ya sama Bu Yanti. Siap. Kalau memang ada kemajuannya nanti saya ceritakan. Kalau memang
masih belum ada kemajuan, jadi saya juga cerita ke Bu Yanti untuk langkah selanjutnya. Gitu. Baik Bu, luar biasa sekali Iya. percakapan kita hari ini, sharing-sharing kita hari ini. Kita sudah berada di akhir sesi ya Bu ya. Iya. Jadi apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari sesi kita hari ini? Dari sesi ini saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Gitu. Kalau begitu kita ketemu 2 minggu lagi ya Bu ya. Iya. Saya ingin tahu ceritanya yang lebih sip Yang lagi. lebih sip lagi, ya, Saya menjadi insya penasaran Bu. Allah. Iya. Dan pesan-pesan ya Bu Yanti. Oh, tentu saja Dinda. Oke, kita akhiri aja Ibu ya dari Iya. seri kita hari ini. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Yanti, Mbak Nana, tadi sudah melakukan coaching ya, ngobrol-ngobrol seru kelihatannya ya tadi ya. Seru banget Bu. Nah, Mbak Yanti, hal apa yang sudah Mbak Yanti lakukan terkait dengan indikator yang ingin Mbak Yanti kembangkan tadi? Baik Bu, di sini saya membuat pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, yaitu mulai dari mencari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu juga saya menerapkan kompetensi coachingnya, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif ya Bu Nana, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Semua dilakukan untuk menggali dan memunculkan ide-ide apa saja atau kemungkinan yang belum terpikirkan oleh Bu Nana itu tadi. Iya. Baiklah Mbak Yanti, dari hasil observasi yang sudah saya lakukan coaching tadi ini, ada beberapa catatan yang saya dapatkan, yaitu yang pertama Mbak Yanti sudah melakukan coaching yang sebagai coach ya, sudah melakukan alur Tirta, yaitu tadi sudah menyebutkan tujuan, terus identifikasi masalahnya Mbak Nana, kemudian mengajukan rencana aksinya Mbak Nana tadi apa saja, kemudian komitmen yang akan dilakukan oleh Mbak Nana. Nah, selain itu tadi secara spesifik Mbak Yanti kan ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Tadi saya juga sudah melihat bahwasanya Mbak Yanti sudah bisa mengajukan pertanyaan kepada Mbak Nana, menggali masalahnya apa, kemudian menggali solusinya kira-kira itu apa yang akan dilakukan, rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Mbak Nana. Nah, menurut saya tadi sudah tercover semua dalam kegiatan coaching tadi. Baiklah Mbak, dari coaching yang sudah dilakukan tadi, kompetensi apa lagi yang akan Mbak Yanti kembangkan setelah melakukan coaching ini lagi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah membantu coach untuk mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya, bisa bersifat terbuka dan eksploratif dengan kalimat terbuka itu tadi. Kemudian membuat coach bisa menjawab sambil berpikir gitu loh Bu. Jadi jawabannya sambil nyambung dari awal sampai akhir. Iya, bagus ya. Saya tunggu loh ya hasilnya coaching tadi ya. Ya. Siap. Baiklah, terima kasih Mbak Yanti, Mbak Nana. Saya akhiri coaching kita hari ini. Terima kasih. Kegiatan coaching hari ini saya akhiri. Alhamdulillah diberikan kelancaran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Kami dari kelas 4 CKP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Dengan fasilitator Bapak Zainal Abidin SPD MPD dan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Kusumastuti MPD. Saya
Febrianita Wina Mutiara dari TK Kosgoro 1 sebagai observer, Bu Lina Yulistiana SPD dari SDN 1 Ketapang sebagai coach, kemudian Bu Suyanti Rahmawati dari SDN 4 Ketapang sebagai coach. Sebelum coaching pada hari ini, pertama saya akan menanyakan beberapa hal kepada coach. Ada beberapa rubrik yang saya gunakan untuk penilaian ya. Satu yaitu alur tirta, itu berisi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga dari alur tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach yaitu satu, kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Lina, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Lina? Ya, saya ingin mengembangkan 3 sebenarnya, Mbak. Yang pertama itu kehadiran penuh, present. Terus yang kedua mempunyai keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga itu mendengarkan aktif. Iya, berarti 3 ya Bu ya, kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian dari ketiga tersebut ada kompetensi spesifik apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Lina? Iya. Dari ketiga itu saya ingin mengembangkan bagaimana saya ini bisa mempunyai kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach nanti. Oh iya, gitu ya. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin spesifik untuk dikembangkan. Nah, dari tujuan yang ingin dikembangkan tadi, indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai dari itu tadi? Iya. Jadi saya pengennya itu saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan coach dan coach itu bisa memunculkan ide-ide solusi permasalahannya. Selain itu potensi coach itu dapat keluar gitu loh Mbak. Jadi bagaimana nanti kita ini menggali potensi coach supaya lebih kreatif dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, bagus sekali ya. Baiklah, kalau begitu kesempatan selanjutnya akan saya berikan kepada Bu Lina dan Bu Yanti. Bagaimana Mbak Yanti kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemarin tuh kayaknya WA saya. Iya benar. Katanya Bu. mau ngajak ketemuan itu benar ini. Iya. Mau sebenarnya ada apa ini? Ya itu Bu, sebenarnya tuh mau sharing sedikit ya. tentang permasalahan yang ada di kelas gitu. Iya. Ada apa sih sebenarnya, mau sharing apa? Kenapa muridnya itu? Itu ada salah satu muridku Bu, itu super sekali di kelas itu, caper gitu sama gurunya, sama temennya. Nah akhirnya dampaknya itu di pelajarannya nggak bisa konsen gitu. Ya. Kalau caper sama gurunya itu contohnya seperti apa? Gini, kalau saya menerangkan itu jangan kemana-kemana Bu, terus temennya itu di gitu. Usil berarti ya, jahil ya. Usil banget pokoknya. Akhirnya Iya. akhirnya di pelajarannya pun kan nggak fokus. Nggak mau. Gitu. Terus Mbak Yanti, menurut Mbak Yanti nih, kok muridnya seperti itu, jahil terus super luar biasa ya. Nah ini apa penyebabnya itu Mbak? Ya karena dia itu anak broken home Bu, terus dia tinggalnya itu di rumah cuma sama kakek neneknya mungkin. Ya karena itu akhirnya anaknya cari-cari perhatian di kelas sama gurunya, sama teman-temannya gitu. Sering usil lah akhirnya. Iya. Misalnya dalam rentangan skala ini ya Mbak ya, anak tersebut itu ada di skala mana Mbak? Saya pikir sih kalau dengan situasi seperti itu, skalanya si anak dari 1 sampai 10 itu saya nilai 5 Bu.
Kenapa Mbak kok sampai di level 5 dia itu? Ya karena kejahilannya, kecaperannya itu tingkatnya lebih tinggi dari teman-temannya gitu loh. Akhirnya kan dampaknya sama temennya pun juga tidak bisa konsen juga kan temennya, anaknya juga kayak gitu juga, akhirnya berdampak secara akademiknya gitu. Iya. Nah, Mbak Yanti sudah tahu ya, oh si murid yang luar biasa ini berada di level 5 ya kan. Nah, menurut Mbak Yanti nih solusinya supaya anak ini nanti ya menyenangkan gitu ya di kelas ya, nggak suka jahil gitu sama temennya, itu apa itu? Ya solusi saya sih pendekatan secara personal dulu sama si anak. Kenapa kamu seperti ini? Nah, setelah pendekatan secara personal, saya akan rencananya itu mengunjungi rumahnya. Kita sharing sama walinya di rumah itu bagaimana dia, bagaimana pola asuhnya juga. Akhirnya kan kita bisa bekerja sama untuk mengatasi si anak ini. Jadi Mbak Yanti sudah punya solusi ya dari masalah murid tadi. Nah ini rencana kedepannya ini bagaimana Mbak? Nah tadi kan sudah diutarakan ya bahasanya solusinya 1, 2, 3. Nah ini rencananya besok gimana ini? Ya rencananya itu tadi Bu, mau pertama mengunjungi Nah itu mengunjunginya itu pulang sekolah apa gimana itu? sekolah, Oh, pulang sekolah kita mengunjungi ke rumahnya, kita tahu aktivitasnya di rumah itu bagaimana. Kemudian selain itu juga saya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kan mungkin mereka lebih paham lagi bagaimana mengatasi si anak tersebut, apalagi yang wali murid sebelumnya mungkin lebih paham juga kan untuk mengatasi, oh si anak ini karakternya seperti ini Bu, nanti kita kerja sama gitu caranya. Ya. Anu ya ngobrol sama guru kelas sebelumnya Ya, mungkin ya. ya benar. Oh iya. Nah kemudian dari rencana yang sudah Mbak Yanti utarakan tadi, apa sebenarnya yang ingin Mbak Yanti apa ya yang diinginkan gitu loh dengan rencana yang Mbak Yanti buat tadi itu? Ya, saya harap sih si anak ini bisa berubah menjadi baik lagi setelah kita memberi perhatian si anak. Akhirnya anak itu nggak caper lagi, ya mungkin caper nggak apa-apa, cuma ada batasnya. Semangat Ya, gitu lebih ya. semangat lagi, sama temennya juga bisa Ya usil tapi dikit aja gitu ya, ya, gitu. yang main-main gitu ya. Ya. Masalah akademiknya juga bisa lebih meningkat lagi gitu. Ya. Nah ini menurut saya ini rencana yang bagus sekali ini Mbak. Jadi kita main-main ya ke rumahnya, terus kepinginnya anak ini seneng, nggak ganggu temennya. Nah ini kapan akan Mbak Yanti lakukan rencana ini? Secepatnya. Ya. Rencananya secepatnya biar si anak ini bisa cepat tertangani gitu Bu. Oh gitu ya, wah bagus sekali ya ini ya. Jadi kalau sudah diterapkan ya rencana sudah dijalankan, saya mau tahu nih hasilnya itu seperti apa. Apakah anak ini benar-benar jadi anak yang menyenangkan nanti di kelasnya, menyenangkan bagi Mbak Yanti sebagai gurunya, teman-temannya juga senang. Nah juga nilainya secara akademik juga baik. Iya, nanti kita sharing-sharing lagi ya. Siap. Saya mau tahu nih, penasaran kalau memang benar. Nah ini perlu diterapkan di teman-teman nih, ya kan? Siap. Oke ya. Berkolaborasi Iya ya. betul. Ya sudah, makasih ya Mbak Yanti ya. Sama-sama Bu Lina. Ya. Mengajukan pertanyaan kepada Bu Lina, hal apa yang sudah dilakukan Bu Lina dalam coaching tadi yang yang menunjukkan indikator yang dicapai Bu Lina? Iya. Tadi saya sudah melakukan yang pertama itu menanyakan tujuan kenapa si coach ini ingin bertemu dengan saya. Yang kedua itu identifikasi masalahnya apa. Yang ketiga menanyakan rencana aksi coach itu untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa, kemudian tanggung jawab komitmen apa yang coach sampaikan atas masalahnya tadi.
Jadi itu yang dilakukan oleh Bu Lina ya. Baiklah, tadi saya sewaktu coaching tadi saya sudah mencatat beberapa hal ya untuk evaluasi. Saya akan membacakan, yaitu satu, secara garis besar alur cerita yang sudah dilakukan oleh Bu Lina itu sudah nampak ya. Tujuannya tadi sudah disebut sama Bu Lina, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu sudah nampak dan saya rasa sudah tercapai. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dikembangkan oleh Bu Lina pun sudah nampak. Saya lihat sudah nampak Bu Lina mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Yanti, sehingga Bu Yanti bisa memunculkan ide-ide baru gitu, solusi dari permasalahan yang Bu Yanti sendiri alami gitu. Jadi sudah nampak semua ya. Alhamdulillah sudah tercapai. Selanjutnya ini tadi kan yang dikembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Lina? Ya, saya pinginnya ini ya Bu ya. Iya. Saya ini ya mempunyai kosakata yang banyak ya, supaya saya ini dapat membuat kalimat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Kuci. Nah, sehingga semakin banyak pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan, saya yakin Kuci ini akan memunculkan potensi dirinya yang sangat luar biasa tentunya, seperti itu. Jadi semakin baiklah, terima kasih Bu Lina. Sama-sama. Terima kasih Bu Yanti atas kesempatannya hari ini ya. Demikianlah sesi kucing pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.